Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Syarani Hidayah dari kelas 2F, dan saya bersama teman-teman saya dari kelompok 2 perkembangan peserta didik ingin menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Nah, teman-teman saya terdiri dari Tiara Permata Sudraja, Tria Putri Lestari, dan Zulfita Maharani. Dan yang akan menjelaskan pertama adalah saya sendiri. Hakikat perkembangan. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, atau berkesinambungan. Secara psikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam berorganisasi. Di dunia pendidikan, proses sosialisasi terdiri dari beberapa tahap. Salah satunya adalah tahap tugas perkembangan. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam suatu rentang kehidupan, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan atau kesuksesan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Sebaliknya, apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Oleh karena itu, kemampuan menilai dan memahami lebih jauh tentang perkembangan peserta didik menjadi syarat penting dalam suatu proses pengajaran. B. Pengertian perkembangan. Pada dasarnya perkembangan menuju kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, memulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu dan organisme, baik fisik jasmania maupun psikis rohania, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematis. Berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, baik fisik maupun psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Nah, untuk yang kedua yaitu progresif, berarti perubahan yang terjadi bersifat meningkat, maju, mendalam, ataupun meluas, baik secara kuantitatif ataupun fisik maupun secara kualitatif ataupun psikis. Contoh dari progresif adalah seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak, mulai dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan atau kemampuan anak. Perubahan pengetahuan ini dimulai dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, mulai dari mengenal huruf dan angka sampai bisa membaca dan juga berhitung. Kemudian yang ketiga ada berkesinambungan, yang berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak terlebih dahulu terlentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan berdiri. Sedangkan untuk anak dapat berbicara didahului dengan meraban, dan untuk mencapai masa dewasa harus melalui masa konsepsi, bayi, anak, dan remaja. Selanjutnya terdapat ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan dalam diri individu yaitu yang pertama,
terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis yaitu semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat serta menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik, seperti proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya dan usia. Dan pada usia remaja proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Lalu yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, seperti lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis, seperti lenyapnya masa mengoceh atau meraban, bentuk gerak-gerik kanak-kanak, seperti merangkak, dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Lalu yang keempat, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, seperti tumbuh atau pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer maupun sekunder. Sedangkan pada aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Dan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu yaitu perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas, dan setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.